Assalamualaikum. Salam. Katanya udah siap mati demi komedi. Hah? Gimana? Ini adalah pengisi acara namanya Komikaze. Komikaze itu slogannya adalah rela mati demi komedi. Oh, emang gitu? Iya. Gua nggak baca lengkap kontraknya sih. Itulah. Ya, jadi kalau misalkan ada apa-apa sama karir lu pada, nggak bisa disalahin kami. Gue rela ngantuk doang gue demi komedi. Kayaknya di sini yang rela berkorban cuman Rizky Amon deh. Iya. Karena dia nggak ada yang dikorbankan. Iya bang. Nggak ada yang dipertaruhkan. Iya. Kalau kita kan kita punya keluarga, Iya. kita punya karir, kita punya uang. Iya. Nah ini kagak ada apa-apa. Keluarga doma gue punya, keluarga doma kan gue masih punya bang, gue masih takut. Kita dengar soalnya ini lagi lucu banget nih. Rizky Amon. Lucu-lucunya Amon. Oh, gue waktu itu pernah ngejurin dia di acara kampus. Udah kampus gue iya ada. Lucu banget. Juara dia. Juara berapa lu? Juara 3 apa 2 gitu. Oh, nggak lucu. Oh berarti kalau lucu banget kurang berarti. Kurang. Apa penilaian lu? Kenapa dia nggak juara? Attitude. Kalau banget juara 1. Masuknya tuh rada ngeludah ke panggung. Masuknya rada ngeludah. Ya lah bang, gue belum ini langsung jelek banget attitude gue naik gitu tiba-tiba. Jadi pada tanggal 19 Agustus 2023 ada Komikaze, rela mati demi komedi. Komikaze adalah acara tematiknya Comika yang terbaru yang mencoba untuk berkomedi di topik-topik yang beresiko. Nah ini termasuk gue adalah pengisinya. Cuman satu dari bagian acara yang nggak hadir, Bonar karena dia hostnya. Iya. Tapi kan dia kan emang arogan guys. Bonar tuh arogan. Attitude. Parah emang. Attitude dia, iya. Waduh. Iya. Jadi Parah sih. dia lebih fokus main game sekarang dia daripada nongkrong-nongkrong sama kita dia. Tapi ini lu kasih tahu kita mau syuting. Tahu dia. Persetan syuting katanya gitu. Gila. Itu dia. Nah, kalau mau beli tiket, lu bisa nonton untuk langsung di markas Comika ataupun live streaming plus replay. Plus replay berarti ketika lu beli tiket live streaming, kalau lu lupa atau internet lu ngeblank atau dari kami ada kendala, lu bisa kesempatan untuk nonton ulang acaranya. Beli tiketnya silakan di aplikasi Comika Event, unduh aja, ada untuk Android, ada untuk Apple. Ada kode promo? Ada. Apa kode promonya dari gua? Yang dari Mas Panji, Panji pahlawan komedi. Aduh, wow. Najis. Agak malu ya. Agak malu. Anak kantor gue yang bikin. Anak kantor kan gue Itu nanya. kata-katanya abang banget soalnya pasti Iya. abang. Mana abang banget dari mana brengsek lu? Sesosmed kan tahu lu bos arogan. Pasti ada titipan. Tapi kan di sini kelihatan gue nanya. Gue Enggak, nanya. ini tuh di-create situasi. Iya, gue yakin Gimik. lebih Gila lu ya. Gimik. Aduh. Itu konten kreator tahu ya biasa. Panji pahlawan komedi caps lock ya. Dengan itu diskonnya adalah 10% untuk tiket live streaming plus replay. Jadi kalau lo mau beli live streaming pakai kode promo gue, ngomongnya aja malu gue. Caps lock lagi kayak harus caps lock. Kayak Panji caps lock. 10% tuh nggak gede-gede banget tau, nggak usah. Gue pernah kayak gini, lebih malu lagi waktu gue tour rap. Gue pernah tour Nusantara rap. Terus anak-anak hip hop di kota tersebut bisa nonton nggak bayar tiket tapi pakai kode. Gue nggak kasih tahu tuh kodenya apa. Belakangan di Jogja ada rapper yang gue kagumin banget, senior, street ini banget lah, pokoknya bener-bener street credibility-nya gede banget. Dia nanya sama gue, kode promo lu kenapa gitu? Gue bilang emang apa? Panji rapper, pengen banget diakuin rapper, anjing malu banget gue. Lu kebayang gak rapper di sebuah kota kalau mau nonton gue? Saya mau nonton, ada kode promo Panji rapper, anjing gue yang malu gue loh. Padahal gue siapa sih di rap, iya kan dia? Siapa gue? Kayak komik baru tiba-tiba ada CP-nya. Ada logo sendiri. Rio ya. komedi misalnya gitu loh ya, Rio komedi Betul, ada. betul. Kayak komik baru. Tapi itu adalah kode promonya untuk nonton kami-kami. Nah, ini kalau yang paling deket viralnya sih Egi Hao ya. Lu sebagai yang viral duluan dan dikenal kritis ngeliat Egi Hao gimana? Wah, ade-adean gue nih emang jago gitu. Nggak ada yang kayak dia, maksudnya di hadapan polisi langsung banyak ngomong kayak gitu, respect. Iya. Hebat banget. David Nurbianto sebagai budayawan ngeliat Egi Hao gimana? Hah? Sebagai budayawan. Anda kan juga kritis. David kan punya tour 2024 dekat dengan rakyat. Turnya aja politik banget ya kan. Sedap. Nah, lu ngeliat yang di kanan lu tuh gimana? Ya kan dia opener gue juga nanti. Jadi pas lah. Ntar kalau mati sebelum acara. Tampilin video kan ada di YouTube kan. Dipakai rekamannya aja. Iya ya, rekaman YouTube lagi ya. Enggak mati enggak. Enggak, tapi Ngapain sih kita takut sama rezim? ih ngeri. Yang mau ngapain ya? Ini negara Apa?
negara kita. Nih ya, nih gua Masih keren juga tuh. nih, gua nanya sama lu semua. Apa yang paling lu takutin dari rezim Jokowi? Ya, semuanya gua barengan apa satu-satu? satu-satu. Satu-satu aja. Nih gua ya, gua nggak takut sama Jokowinya. Gua takut sama fansnya. Anjing diambil lagi bangsa. Saya mulai duluan. Lebih ke karena fans tuh ya, kalau marah dan kecewa dalam rangka cinta itu bisa ekstrim loh. Setuju. Bisa bunuh. Setuju. Pak Jokowinya sih nggak terlalu lah gitu. Tapi kalau ada yang tersinggung sama omongan gue, masalahnya kalau dia ngapa-ngapain gue, Pak Jokowinya kan nggak bisa tanggung jawab. Orang fans gue, orang bukan gue, betul kan? benar. Nah, satu persatu. Gua harus beda. Boleh Lu masih mikir, nggak boleh. Rizky Ambon paling politik banget setahu gue. Iya. Enggak, Bang gua. Ya, lu apa? Dia mikir nih. Oke. Apa yang paling lu takutin dari rezim Jokowi? Karena gua nggak tahu Bang, karena gua nggak ada apa-apa gitu, jadi nggak ada yang gua Masa takut. nggak? Bohong. Mungkin lo. Bohong. RT daerah lu. Soalnya kami dengar katanya Rizky Ambon ini tajam banget. Tititnya. Wah, dipakai kewe berdarah-darah. Haji pahlawan komedi Yoi. Mantap. Ini letak pahlawan komedi di sini gua. Bagus. Lu nggak berani ngomong kontol kan? Ya, Rizky Ambon kontolnya tajam. Cakep. Iya. Kayak lagi pantun. Apa jawabannya? Gue bisa tajam karena nggak ada yang dikorbanin. Ah, lu mau ngulang omongan gue. Iya kan gue nggak Tapi gede-gede apa? amat. Tapi apa? Jawabannya apa? Apa yang paling lu takutin dari rezim Jokowi dan kenapa Luhut Binsar Panjaitan? Nggak ada itu pertanyaan Lu nggak ngomong gitu? Nggak ada lahat Luhut tadi. Tapi lu berani berarti? Iya. Luhut Binsar Enggak maksudnya Luhut ini Bang apa namanya? viral loh nih. Gila. Gila loh. Maafin gue ya. Maafin gue ya. Maafin gue ya. Tempat yang sama. Di tempat yang sama aman, bagus cara main. Jawab aja, nggak apa-apa, nggak harus lucu, nggak harus tajam, jawab aja. Yang lu paling, gua ganti deh. Yang lu paling malesin dari rezim Jokowi. Yang gue paling malesin gampang viral kalau ngomongin yang berkaitan dengan kesana gitu. Oke. Jadi kalau misalkan lu lagi ngomongin Pak Jokowi atau ngomongin kebijakannya pemerintahan, terlalu gampang viral, terlalu Gue mudah. kalau ramai. bahas pemerintah, misalnya bahas politik, tiba-tiba ada yang ngangkat HP aja gitu, videoin atau apa gitu, gampang banget, nggak tahu mau di gitu. Iya, padahal buat Bancoli, lu aja GR. Kalau lu apa? Apa yang lu paling malesin atau takutin dari rezim Jokowi? Gak ada anjing gua. Pemberani. Berani. Gua nggak ada yang gua takutin apa? Takut apa gua? Gua takut istri gua. Bener sih. Sumpah. Bener sih. Lu mau ngomong politik, kamu lama bini lo juga kalah, ngapain sih gitu gua? Gua diceritain sama anak-anak, nggak usah gue sebut, tapi ada podcast yang isinya orang Batak. Ya. Kan nggak cuma satu, Iya. ada dua. Nah, yang ini nih yang berempat. Makin jelas. Mereka cerita, Pak Luhut Binsar Panjaitan itu juga takut istrinya. Nah, iya, udah. Iya. Berarti lu nggak takut siapa-siapa, lu takut istri. Iya. Istri lu juga istri yang lu nikahi di rezim Jokowi kan? Enggak. Oh, rezim siapa? SBY. Oh, berarti SBY. David Nurbianto, Enggak ada gua. apa lu yang lu takutin atau yang lu malesin dari rezim Jokowi? Nggak ada. Ih, pemberani banget. Nggak ada. Nggak ada. Dan kalau tadi alasannya karena lu takut istri, gue nggak takut istri gue. Tapi Hah? Tapi Nggak ada, gue cuma takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. itulah gue juga sih. Makanya kan gua langsung kena gitu. Gua juga Allah dulu baru istri sih juga. Kalau dulu nggak nih, boleh. gua Allah Lu nggak dulu boleh, nih. Son. Iya. Ya, Ya, lu tahu Arswendo di penjara nggak gara-gara apa? Gara-gara ketika lagi survei Nabi Muhammad kalah populer sama Iwan Fals di penjara loh dia. Waduh. Nggak boleh, lu harus lebih takut Allah dari Siapa itu Sari? Ih, gila kali gua takut. Siapa Sari? Apa Sari? Gua nggak takut gua sama bini gua. Lu sekarang udah mikir kan? Udah. Apa yang lu malasin atau takutin dari rezim Jokowi? Berbarengan dengan gampangnya informasi keluar ya. Gue tuh males. Ada dasarnya buat dituntut. Oh. Undang-undangnya. Iya. Jadi deg-degan gue tuh beralasan. Ya gue bikin video oke lah fine-fine aja nanti ditakut-takutin ini. Ya, masalahnya ada senjata bernama UU ITE. Nah itu yang gue takutinnya. Paling malasnya itu. Mungkin kan UU ITE ini udah lama sebenarnya kan. Tapi sebenarnya bisa direvisi di periodenya beliau, tapi tidak Bisa. terjadi. Sempat terjadi. Iya. Tapi poin yang kita khawatirkan tidak. Tidak beres. Sampai sekarang masih cukup menghantui kan itu. Itu kenapa lu pengen menggulingkan Jokowi katanya? Enggak anjing, enggak ada. Egy Hao, yang Apa? pasti bukan takut polisi.
Apa yang anda takutin atau malasin dari rezim ini? Ayo wali kota kosong jawab. Buzzernya sih. Buzzernya. Iya, karena takutnya kan kalau misalnya dia Pinter dah. masa kesalahan gue di luar sana tuh banyak gitu. Jadi kayaknya dicarinya gampang gitu. Buzzer nih menarik karena kita pikir dia kerja untuk pemerintah, tapi pemerintah angkat tangan. Kayak Mission Impossible mereka. Kayak IMF, Impossible Mission Force, tidak diakui pemerintah, tapi kita semua ini mah kerja untuk pemerintah gitu. Itu yang lo khawatirin ya? Iya. Tapi menurut lu buzzer itu dibiayai pemerintah nggak? Enggak sih. Oh. Ada ya tergantung siapa yang bayar. Oh. Karena gue punya temen ada buzzer juga. Oh gitu. Iya. Oh berarti ada buzzer tuh emang ada ya? Jadi bayar pemerintah? Dibayar. Iya, Oh, ya bayar siapa aja, kenal, siapa aja tergantung kalau ada yang mau bayar karena dia pernah dapat job. nawarin lu. Jobnya gini, jobnya untuk nyerang Ernest ada tuh. Wah yang bener lu. Jobnya untuk nyerang Ernest. Aduh anjing banget. Serius. Tapi Informan, bukan informan. pemerintah Serius, kan? iya. Saat itu dia tidak bekerja untuk pemerintah. Nggak tahu sih. Pemerintah sih kayaknya. Oh enggak tahu. Enggak. Itu lo yang dihubungin. Enggak temennya dia. teman gua. Gua tahu apa sih Mario? Alah, lo jujur aja. Nggak ada. Laptop gua aja HP bukan. Maksud lu HP kenapa? HP Nah, kenapa? maksudnya speknya kecil, nggak buat apa? Jadi HP speknya nggak bagus. enggak emang Jelek. gua murah 3 juta aja gua. Yang punya lu. Jelek. Gue rapihin ini. Tersinggung. Enggak, itu Emang baru orang Kan kalau ada dasarnya, Ada bagus. maksudnya Bener. kalau nggak ada ini mah kita ngomong bebas-bebas aja kan. Dia laptop 3 juta HP jelek ya udah emang kayak gitu. Nah waktu itu ada ibu-ibu komplain sama rumah sakit malah dikasusin sama rumah sakitnya. Ah, iya benar. Makanya waktu itu ada koin untuk Prita, masih ingat? Ya. Tapi kalau soal mereka-merekanya mah pemberani lah, makanya mereka ngisi Komikaze. Gue pengen tahu siapa komika yang pernah lu tonton yang menurut lu beatnya paling ini mah nggak ada jalan selamatnya. Siapa komika yang ketika lu tonton karena mungkin bisa jadi referensi untuk Komikaze berikutnya. Komikaze kan rutin ya. Di Comika kan rutin ada sejumlah IP, ada Office Zombie, ada Comika Porn, ada Komikaze, ada Unhappy Family dan ada sejumlah IP lain. Siapa komika yang pernah lu tonton? Lu denger beatnya, gila ini nggak ada jalan baliknya nih, nggak ada Ada. jalan keluarnya. Lu apa? Hakim Bakil. Hakim Bakil ya. Hakim Oh iya Bakil. benar. Itu yang dia pakai. Gue pernah ngeliat dia stand up pakai ihram atau sesuatu yang terlihat seperti. Iya. Dia beatnya yang mana? Nggak usah dikasih tahu beatnya, tapi topiknya aja apa waktu itu? Malaikat sih, tentang malaikat. Malaikat ya. Oke. Jobless Iya, malaikat. betul. Gue juga pernah ngeliat. Ini bahkan bukan joke. Ini adalah cara Rindra masuk ke panggung. Ya. Lo tahu dia kalau masuk panggung pakai suara apa? Enggak. Nggak tahu. Jangan kita sebut, nanti mati. Tapi waktu dia masuk panggung dan itu yang dikeluarkan, gue langsung ini kalau acara gue terus gue dituntut, gue bingung cara ngebalik ini. Itu orang kan gila ya. Itu orang padahal punya banyak sekali untuk dikorbankan loh. Udah punya anak, udah punya istri, duit banyak. Kalau Ambon kan ya Rizky Ambon maksudnya, bukan orang Ambon secara umum. Ntar salah lagi. Ya kan ada Duma Tubun. Duma Tubun apa? Teman-teman Ambon. Ambon baik. Iya. Rizky Ambon enggak? Rizky Ambon. Enggak, jadi gua ngelihat dia habis itu wah ini nggak bisa diselamatin. Yang lain ada nggak? Sama gue Rindra juga. Tapi lu ngeliat joke? Hah, Joke-nya dia yang mana? Joknya. Ada. Topiknya. Dia ngomongin apa? Ngomongin soal Nabi. Ya, gua juga Rindra, gua karena spesial yang RRI kan, tuh Ya, ada yang lama-lama lah. Lama. Iya, ya, beat ya. lama dia Iya. betul. Gua kayaknya tahu juga joke yang dimaksud. Iya. Iya. Rizky Gue Rindra juga karena dia jok-joknya yang tadi kita sebutin, tapi dia tuh kalau Coki kan masih ada usaha untuk ya udah bertahan di entertain dengan bikin pasar baru buat dia. Rindra bener-bener ya udah orang kaya, gue pengen ngomongnya kayak gini. Iya, Nggak, iya, aku iya. bodo amat. Lu tau cita-citanya dia nggak sih? Apa? Ditampol di panggung. Itu cita-citanya dia. Sampai sekarang belum tercapai. Belum tercapai. Katanya sih Rizky Ambon mau nampol. Iya, katanya mau wujudin mimpi senior, katanya mau wujudin Ini Rindra ya. mimpi senior, mau wujudin mimpi senior. Bahasanya anjing, pengen wujud mimpi senior. Anjing banget lagi mulut lagi. Lu belum jawab loh. Siapa lu? Siapa ya? Sampai jawab Rindra lagi beneran ditampol nih sama orang-orang di sini nih. Enggak, Bang. Enggak. Lu siapa? Jonek, boleh. Bang doang saya. Mangai. Hai. Wahui. Nama-nama favorit gua tuh. Iya. Wahui, Mangai, Jonek, Gugun siapa? Beke. Gugun Beke. Sandi Bandot. Enggak parah, ya enggak parah. Gus Bandi Scott. Banding Scott. Bandi. Siapa ya?
Siapa? Agama ada paling agama. Emang gak dekat sama komika. Deket. Nggak deket. Siapa? Harusnya lu tahu. Ya, emang sekomunitas juga lagi. Siapa? Siapa? Jupri doang. Jupri. Mal Jupri. Emang dia punya beat soal apa? Dia punya beat soal agama, tapi nggak pernah ditaruh di show. Kan show dia kan sekarang tuh ngomongin dia segala macam. Iya. Tapi kalau ngopen mic soal agama lucu banget, ngomongin neraka segala macam. Kenapa kita semua ketika ditanya komika dengan beat mengkhawatirkan itu selalu ke agama ya? Ada apa dengan agama menurut lu? Ya karena itu hal yang penting di sini. Oh. Ya kalau lu punya pandangan yang beda dari umumnya ya lu akan kontra dengan banyak orang gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Lu punya beat soal agama kan? Enggak, gua. Pit, kenapa Pit? Pit, Mau main bersih. kenapa kita seneng banget menggunakan agama? Sekali lagi bukan menertawakan Allah, bukan menertawakan atau menjelek-jelekan ayat suci. Tapi praktek umat Islam dalam menjalankan agamanya itu kan sering jadi bahasan kita. Kenapa menurut lu? Itu paling dekat. Paling dekat. Karena Oh kan benar stand sih up masuk comedy akal. paling dekat. Cari yang paling dekat. Yang paling dekat sama kita ya agama menurut gua. Dan Islam kegiatannya paling banyak daripada agama lain. Nah, Maksudnya agama lain tuh Enggak. introvert. Jangan disudutin. Maksud lu gitu kan? Jangan nyudutin gua. Gua lain dari dua orang tua yang beda agama nih. Bokap gua Katolik, nyokap gua Islam. Jadi kelihatan di depan mata. Oh jadi orang tua lu nggak suka Hindu? Kayaknya enggak sih. Mario. Tapi jawabannya David menarik. Sebenarnya tuh lebih karena emang deket aja. Iya. Ya kan kita bahas yang deket-deket kan? Sehingga kita justru nggak mengada-ada. Justru karena emang ada deket dengan kehidupan kita. Itu kan Bit ya? Maksud lu gitu kan? Maksud gua gitu ya. Memang yang paling dekat, yang dari lahir sampai kita hidup mati malah semua bersinggungan bersinggungan sama sama agama. Iya. jadi kadang aneh kalau ngeliat respon yang kok bahasnya agama-agama mulu sih. Ya karena mungkin itu memiliki porsi banyak di hidup kita. Sekarang kita ngerti kenapa Radit nggak pernah ngomongin agama. Karena emang dia nggak deket sama agama. Dia tidak beragama kali, maksudnya gitu kan? Apa gimana? Tapi Radit gitu-gitu tuh punya joke beresiko. Iya punya. Tadi Punya. tuh gue pengen sebut Radit. Iya. Cuma lu tanya joknya yang mana? Ribet lagi ya, gua ribet selesai. jelasinnya. Karena topiknya aja akan membuat kalau kita nyebut Rindra topiknya agama, ini topiknya agama masih nggak apa-apa. Dia dari Apa karena topik aja udah nggak punya anjing YouTube juga, gua nggak gitu. punya channel YouTube juga. Betul. Ya, kalau Radit, masalah gini sih, banyak orang nggak tahu Radit sesungguhnya seperti apa. Mungkin itu kali. Betul. Iya. Betul. Iya. Betul. Tapi kayaknya pelan-pelan mulai kebuka. Seiring dengan dia menua. Kayaknya ya. Masih aman aja show-nya dia. Ya. Tungguin aja. Dalam waktu dekat mungkin makin longgar. Kadang kan itu dia keluarnya pas open mic apa, kayak dulu kan pas MLI itu baru kayak keluar Ya, Bang betul. Bang Radit yang kayak Mungkin gitu. nunggu keluarga negaranya ganti New Zealand kali Ya mungkin milih-milih panggung juga. Ya. Kadang-kadang di antara kita kan mulutnya ngaco juga tuh orang. Iya. Gue tuh pengen banget nih ngasih tahu joke-nya dia yang pernah dikasih tahu ke gue. Tapi kayaknya nanti abis itu subscribernya jadi satu deh dia. Dia tinggal pergi sama semua orang. Bisa jijah doang. Bininya doang. Bahkan bininya aja kalau denger dia bercanda itu suka terganggu. Oh iya? Apaan sih kamu kayak gitu? Oh. Iya, emang anjing Radit tuh sebenarnya. Anjing, kelihatannya aja joknya di permukaan ramah buat keluarga, tidak. Iya. Orang ketika dia ngaku salah satu aktivitas favoritnya ketika ke luar negeri adalah ke makam filsuf, itu aja udah agak belang dengan Aneh. citranya dia kan. Benar. Iya. Iya. Siapa komika yang menurut lu lebih parah daripada yang kelihatan di panggung? Aslinya gitu, kayak Radit gitu ya. Iya. Yang asli itu sebenarnya, waduh mulutnya ngaco. Mungkin nggak harus kayak kontroversial gitu ya. Tapi kalau lu dengar omongannya tuh, anjing aslinya tuh ini sebenarnya yang di panggung itu masih aman. Ya, gua Abdur sih. Abdur ya? iya bener sih. Ada dua. Gua Abdur dan Zawin. Zawin lewat. Bener. Abdur Iya dan lagi. Zawin. Iya, agak dikit kenapa tuh? Gua dua Abdur dan Zawin. Kalau Abdur kita tahu. Kita tahu Iya. dia kalau di tongkrongan mulutnya Iya. sesampah apa. Betul. Zawin ya? Zawin juga di circle tongkrongannya juga dikenal memang ya Iya. gitulah maksudnya Iya, di iya. luar image yang dia bangun di atas Iya. panggung. Iya. Ya salah satu buktinya si Gerald cukur rambut digituin, dibotakin kan dia. Itu gara-gara apa?
Kan disawer ya, Iya, Disawer. Iya. disawer sama Jawin berapa juta gitu. Iya. Dan nurut udah. Iya. Kalau itu mah karena Gerald goblok kan. Enggak, tapi berangkat ide orang harus Iya. dicukur setengah Iya, tuh itu jauh bukan dari gitu. pikiran orang normal. Iya. Ya dong, alisnya dipotong Iya. setengah. Iya. Dua-duanya. Iya, Alis dua-duanya. dua-duanya, kumis dipotong setengah. Itu udah masuk abusive ke junior. Iya, betul. Emang Zawin tuh ekstrim banget sih. Emang ekstrim banget. Lu pada nggak tahu aja. Karyawan gua ada yang nangis gara-gara Zawin. Gila tuh orang. Iya. Iya. Gila. Oke, siapa lagi? Dia udah jawab Zawin Abdur. Gua tadi memulai dengan Radit. Ada nggak yang punya jawaban? Rizky Amun punya jawaban ya? Sama sama Bang Jawin. Lu dari tadi sama mulu Karena jawabannya. gua Lu dia ngerasain, korbannya Bang. dulu. Gua ngerasain. Korban juga ya? Korbannya. Apa? Dia Gua kan apain? nggak lolos tuh kemarin dapat golden doang. Datang gua disemangatin, sini main ke kantor. Main. Lu bisa lah, insya Allah tahun depan. Dagang mie ayam. Udah pergi ke belakang terus. Udah gitu doang, diserang aja sikis begitu sampai gua diam, pelongo-pelongo. Itu mah bercandaan-bercandaan. Masa gitu aja kena sikisnya gimana Iya. sih lu? Iya, Baper banget kena, lu, Bang. emang Gen Z banget deh lu. Iya. Tapi ada Pak, Mas berdiri ngapain? Ada orang dari berdiri sini. itu polisi skena. Polisi skena. Ayo jawab dulu siapa komika yang Jawin masih Jawin. ya jangan Zawin dong. Nah, Kasih karena nih gua kasih tahu. apa? Arif Didu juga sebenarnya mulutnya sampah. Iya. Nope juga. Bener gak gua? Nope sama. Arif Didu tuh yang lu lihat di atas panggung atau lu lihat di film tuh gak ada apa-apanya. Itu orang sehari-hari kalau ngomong tuh gak ada batasannya. Bener gak? Iya loh. Yang kayak gitu aja, yang brand of comedy-nya di atas panggung nggak sama kayak ketika dia di tongkrongan sama kita. Siapa? Bintang Emon. Bintang Emon udah nggak deket sih sama komunitas ya. Iya. Iya. Dari dulu sebenarnya. Egi Hao mungkin punya jawaban yang agak berbeda. Masih Jawin sih yang paling Masih Jawin Bang, masih Jawin. Enggak, lu malas mikir aja. ini sambil mikir. Gua belum nemu aja. Jawin. Siapa ya? Kita mulai dari nama yang oh gini deh, menurut gua nih Musdalifah. Musdalifah. Iya, Musdalifah di TikTok sama Musdalifah off air. Oh iya. Ingat ya kita pernah kombut, kombut. Terus Musdalifah cerita soal keresahannya, kita yang bagian buset. Keresahannya gini banget gitu. Iya. Musdalifah tuh. Bener. Orang mesti nonton off air untuk tahu Musdalifah seperti apa. Iya. Tuh, gua aja nemu. Karena gua mikir, lu males sih dikasih Zawin langsung berhenti di Zawin semuanya lu. David udah jawab. Yang deket, yang nggak deket ntar aja deh. Lu kan nongkrong tiap-tiap. Iya. Lihat nama yang terkenal. Siapa nama yang terkenal sekarang? Ernest menurut gue ngerem. Menurut gue. Kiki lumayan sih. Kiki itu Iya. aslinya lebih parah lagi. Oh, Menurut gua lebih parah. Kalau off air iya. Lebih parah Kiki. Lebih parah Kiki. Iya. Iya, citra yang dia bangun udah Lebih ke roasting sih, dan memang brand of comedy yang cukup berani, tapi nggak ada. Iya, tapi nggak separah kalau dia Gue inget off sih. air. Ya, gue Parah inget. banget. Apalagi Berbagai zaman-zaman bahasannya ya. Iya. Mau bahasannya soal blue-nya kah, mau Iya. bahasannya opini soal agamanya dan lainnya, Iya, menurut iya. gue lebih dalam. Ya, gue setuju. Iya bener Kiki. Kalau Ernest itu dia ngerem karena dia tahu ada konsekuensi dari omongannya dia. Waktu itu kan kita pernah ngobrol sama founders, dia bilang, gue mah sadar aja gue tinggal di mana. Benar. Jadi gue nggak mau ngelawan apa yang jadi norma gitu. Karena untuk dia sebagai minoritas lebih susah kan, dia udah sama Cina, Kristen, kaya raya. Habis dia tuh sama orang susah. Kalau gua ada nih gua. Siapa? Apip. Apip ya? Apip ya? Apip. Iya sih, orang tahu Apip bola. Iya. Kadang-kadang sih suka nyela-nyela fans lain, tapi nggak tahu. Iya. Nggak tahu Apip kalau udah ngomongin itu daerah tempat tinggalnya apa segala macam. Oh iya benar lagi. Benar. Itu Benar. Tamburan ya? Tamburan. Ya, Ah, ditegesin. Di sini banyak orang di tamburan. Jadi nyari. Ya, tinggal tanya Rio, ntar lanjutannya gimana? Iya sih harus. Enggak, Lu ini kan apa? gue tanya nih, gue jadi gue ada rasa nggak enak nih gue nyebut Apip tapi Apip nih ya, Apip off air Nah, Apip. karena kenapa kami berhati-hati dengan tempat tinggal? Ada seorang kawan kami juga bikin konten ngomongin daerah tempat dia tinggal di geruduk warga. Aduh. Ingat dong? Iya. Cuh. Hari Ingat berata dong. kan? Anjing nih emang David dari tadi. Iya. Egi Hao cuman lu doang yang belum jawab. Wah, masa sih? Rizky Amun belum? Enggak, dia udah tadi. Sama. Udah tadi. Lu yang belum. Jarang deket sama komik senior kan gua, Bang. Enggak, masalahnya
Mungkin dia ngerasa yang lain gak ada apa-apanya dibanding dia. Iya, itu Itulah. udah paling ngeri. Biasanya Iya, gitu. yang paling ngeri sih Egi emang. Iya sih, gue mikirnya gitu, tapi Tatonya aja ngeri tuh, tato. ampun. Malu ya. Siapa ya? Siapa Gi? Tato jaksel, tato Tapi jaksel. kalau di masalahnya kan kalau beda di panggung sama di ini ya. Kalau itu siapa ya? Kayaknya Bang Awe sih sebenarnya. Awe ya. Awe. Tapi Awe off air. Lu kemarin nonton What's Awe. My Age Again gak? Iya. Nonton. Itu Awe banget. Gue nonton itu gila nih. Iya. Biasa ngeliat Awe segelintiran. Lu nonton? Nonton gua. Gila Suka itu. banget What's gua. My Age Again gila sih. Iya. Akurat sekali menggambarkan personality Awe. Gila sih itu orang. Tapi lu kenapa nyebutnya Awe? Karena Bang Awe kan brandingnya orangnya lucu banget. Tapi gua berapa kali ketemu dia tuh serius sebenarnya, seriusnya serius. Aslinya iya. Iya. Galak lagi. Galak banget. Iya. Iya, galak dia. Karena sering dibentak-bentak. Banget, Serius, betul iya. banget. Gua pernah nangis di Suca gara-gara dia. Gara-gara dia. Iya, dia. Ah, itu emang karena lu cengeng aja Iya, kali. emang cengeng. Nyalain Awe lagi anjing. Oke. Sekali lagi ngingetin kami ini sebenarnya akan ngisi Komikaze kan 19 Agustus 2023 di Markas Comika, acaranya jam 8 malam. Lu bisa nonton di Markas atau nonton live streaming. Dua-duanya tiketnya dibeli di aplikasi Comika Event. Nanti nonton live streamingnya dari situ juga. Kalau mau kode promo gue Apa namanya tadi? Panji Pahlawan komedi. Pahlawan komedi. Biar Bang Panji aja yang pahlawan komedi. Caps lock nyambung diskon 10%, Keren banget live nih. streaming plus replay. Hah? Udah nyiapin kapling di Kalibata berarti lu ya? Taman Makam Pahlawan. Bangsa. Pahlawan komedi. Ya, itu apa apa? Tiket offline-nya udah mau habis. Ya. Dikit lah. Masih harus dong. Masih harus ngejual 10 tiket lagi. Jadi buru-buru. Tapi kalaupun enggak live streaming. Live Nah, streaming masih banyak. pasti. kita sekarang ngomongin kurang lebihnya apa yang akan kita bahas. Gua akan ngomongin Jokowi, gua akan ngomongin Ya udah, diwakilin Mas Panji aja semua. Udah Bang kan gua Panji. lagi mau jelasin gua bakal bahas apa. Lu juga maksud gue. Kita bisikin ke Bang Banji, lu yang ngomong. Iya. Bintang Emon mau ngebahas apa? Bintang Emon ngebahas apa? Bohong. Hah? Kenapa? Bohong. Ya, dia bilang rumah tangga, tapi rumah tangga SBY dan Ani Yudhoyono. Gila lo. Gila lo. Gila lo. Mah. Mah. Iya. Gila. Iya, iya. Oh, rumah tangga Pak Jokowi. Emang kenapa Ibu Iriana? Iya, siapa mau bahas? Lu Enggak, gue bilang rumah tangga gua. di mana mematikan karirnya? Ya. Kan lu juga siapa? Mbak Gamila di sini jadi komisaris kan? Terus apa hubungannya? Keluarga gue yang mati nanti bubar gara-gara Iya, beat lu. keluarga gue juga bini gue di kantor gue megang posisi juga. Oh, karirnya bisa mati karena istrinya. Di rumah ketemu, di kantor ketemu. Ya, David itu mah spesial gua 2 kali gitu kata dia. Kurang bahaya. Iya, emang lu apa? Lu ngebahas apa? Lu ngebahas apa? Gua Ah. gua ngebahas Nanti headlinernya ditentukan dari yang paling nggak berbahaya. Enggak, lu ngebahas apa? Jebakan banget nih. jadi ngeri kan. Enggak, lu ngebahas apa? Kagak line up-nya udah ditentuin. Palingan gue headliner prediksi gue. Iya. Yang tadi Bang Davi bilangin Pak Uji Bowo, tadi kan Bang Davi ngomong Pak Uji Bowo di Iya, dalam. lu bilang Fauzi bawa kenapa? Enggak, David lu ngomongin apa? Topiknya apa? Satu dua Topiknya? aja, satu dua aja. Gua ngomongin soal ketiga capres di pemilu 2020. Ngeri, oke. Tiga-tiganya gua bahas. Oke, Mantap, mantap. oke. Egi Hao, sahabat Polri ini mah. Iya. Polisi yang Yang baik. baik, Kas, hati. ding, ding, dis, den, 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 den. Apa sih? Apa ya? Kebebasan berpendapat paling. Ngeri. Kontras orangnya, kontras banget. Lu masih terlalu apa Iya, ya? kurang ini ya. Kurang spesifik. Kebebasan berpendapat yang dibungkam oleh Luhut karena mengkasuskan Haris Azhar dan Fathia ya. Iya. Enggak. Tapi kebebasan berpendapat. Iya, Lu salah apa? satunya itu. Gue sebagai Soekarnois ya. Wis. Wah, ini beneran ini. Lagi bercanda. Soekarnois Iya. katanya. Soalnya umurnya mendukung kan. Iya. Anda kan Apa, masih lu hidup ngomongin kan apa? waktu itu. Lu ini sering ini nyari Ngomongin- koin-koin Soekarno ya? Iya, Mas Soekarno juga suka nyari ya. Gue bahas pernikahan gue. Oh. Iya. Pernikahan Pernikahan siapa SBY dulu sama nih? Ani Yudhoyono. Ini ulang lagi. Beja Bibi. Pernikahan udah ada filmnya itu 3. Iya. Itu yang akan gue bahas. Pernikahan. Di mana komikasinya? Nah, makanya beli tiketnya. Ya, oke, boleh. Iya. Oke. Oh, bisa gitu tadi ya gue juga Guys, ya. guys,
Rizky Amben pucat nih, pucat. Soalnya dia mau ngomongin soal jomblo. Waduh. Jomblo. Ngomongin. Gue udah denger beatnya dia yang Iya. serem itu. Apa? Oh, udah dengar. Terima kasih. Soal apa? Soal Megawati. Oh. Emang Megawati? Iya kan jomblo juga. Ada dia. Lu ngomongin yang serem, ada yang serem. Ini diedit guys, itu diedit ya. Tadi gua ngomongin Hindu, diedit tuh jangan. Tadi gue ngomongin beat. Yang serem. Kembali yang takut padahal beat punya dia. Gak ada beatnya juga, gak usah dadain. Gak usah dadain, gak ada beatnya juga. Enggak, kalau boleh jujur. Ini takut tuh diedit tuh. Ada. Kalau boleh jujur, dia itu sebenarnya udah ngomong sama gue. Apa tuh, Bang? Dia ingin ngejelek-jelekin Raditya Dika. Oh. Katanya di atas panggung. Karena menurut dia Raditya Dika tuh nggak layak jadi Juri. founder. Founder. Itu mah gak bahaya. Nggak bahaya. Yakin lu? Lo Radit mah. Iya, tapi kan audiensnya Radit kan gila. Masalahnya Radit nggak sepeduli itu sama Ambon. Tapi oke, untuk cari tahu silakan sikat tiketnya. Sekali lagi, gua nggak tahu pada saat video ini tayang apakah udah benar-benar habis atau belum. Kalau masih ada, sikat aja tiketnya untuk nonton di sini. Tapi live streamingnya selalu terbuka, nggak ada batasnya. Pakai kode promo gue. Lo yang nyebutin? Panji pahlawan komedi. Terima kasih banyak. Itu diskonnya 10% untuk beli tiket live streaming plus replay. Sekali lagi plus replay berarti kalau lu udah beli tiket live streaming, misalnya koneksi lu jeprut, lu kelupaan, orang beli tiket live streaming paling sering tuh ketiduran, kelupaan. Lu masih bisa nonton ulang. Itu fitur dari kami. Terima kasih banyak semuanya. Sukses terus dan kita ketemu di Komikaze dan oh iya, jaga baik-baik pertunjukan ini. Kalau nonton off air, nggak usah rekam-rekam. Kalau lu nonton live streaming juga jangan sebarin. Nggak bisa. Bagaimanapun nggak bisa di aplikasi Comika Event, nggak bisa screenshot, nggak bisa screen record. Tapi kalaupun lu niat-niat ada overlay nama lu di situ. Jadi kalau lu naikin ketahuan siapa yang nyebar luasin. Aduh, ditangkap. Sorry nih, UITE kepake di sini nih. Tuh. Kan kita mau ngelanjut terus nih melawak. Benar, Ya. benar yuk. Kan Komikaze pengen ada terus. Ntar kalau misalnya Iya. kasus jadi nggak ada Komikaze selanjutnya. Betul. Padahal kan dari nama-nama yang disebut mungkin kita bisa hadirkan Radit dengan Brand of Comedy Betul. sebelumnya. Benar. Rindra Benar. atau Abe. Abe mau udah kan? Setuju. Abe kemarin Komikaze emang kalau misalnya nggak pernah nongkrong gitu nggak tahu dia. Ya. Silakan disikat tiketnya dan kita akan ketemu 19 Agustus di Komikaze. Thank you semuanya. Thank you Bang Panji.